Selamat datang di channel Baygun, di mana kalian akan mendengarkan aku bercerita. Awal cerita, kita diperlihatkan perkumpulan tim khusus raid gabungan yang akan melakukan penyerbuan di Gate Alam Iblis. Dari obrolan para ranker di sana, dikatakan kalau mereka semua berasal dari sekte harimau terbang yang terkenal karena mereka memiliki prestasi dalam penyerangan gate seperti tidak adanya korban jiwa. Lalu kita diperlihatkan Xiao Garim, seorang ranker dengan kelas Tertiary Incentive Grade yang termasuk dalam anggota sekte harimau terbang. Di sini nampaknya Garim memiliki rumor yang buruk sehingga dijauhi oleh kebanyakan anggota sekte. Rumor seperti apa kita akan tahu nanti. Dalam dunia alur cerita ini, kemampuan setiap orang ditentukan takdir mereka yang di sini disebut takdir bazi, sesuatu yang dibawa sejak lahir, tergantung pada hari dan waktu setiap kelahiran manusia. Garim yang sedang mengeluhkan takdir yang dianggapnya omong kosong, dia dihampiri seseorang. Orang itu berkata kalau hari ini adalah hari pertamanya mengambil bagian dalam misi pemusnahan. Garim yang merasa bingung karena dia diajak bicara seseorang, dia berkata dalam hati, kenapa orang ini mengajaknya berbicara? Apakah dia seorang pemula? Lalu ada anggota lain dari sekte harimau terbang. Mereka memanggil orang yang mengajak Garim berbicara. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa orang yang sedang diajak bicara adalah Xiao Garim. Entah apa yang terjadi, seketika orang itu langsung pergi dengan raut wajah yang ketakutan. Kita pun dijelaskan kenapa kebanyakan anggota sekte harimau terbang tidak ingin dekat-dekat dengan Garim, karena beredar rumor bahwa Garim adalah pembantai rekan satu timnya. Dan tidak hanya itu, dia juga mengambil kekuatan dari rekannya. Jika ada yang selamat, orang-orang yang berada di satu tim dengan Garim akan menderita luka cedera. Garim yang terlihat agak kesal dengan perkataan anggota sekte, dia mencoba melihat jendela takdir. Tertulis di sana, kelas Garim berada di Tertiary Insectile Grade dengan power Destiny Detection dan Destiny Stealing. Destiny Detection adalah skill untuk melihat jendela takdir sendiri maupun orang lain, sedangkan Destiny Stealing yang merupakan skill milik kelas Dragonic mampu membuat penggunanya mengekstrak power atau skill lawan menjadi skillnya sendiri, tapi akan ada karma yang akan bertambah. Akibat skill yang dimilikinya membuat Garim merasa bersalah, karena Garim merasa semua ini terjadi karena takdir sialnya. Kemampuan atau kelas takdir di alur cerita ini dibagi menjadi 5. Yang tertinggi adalah takdir divine, diikuti dragonic, ghostly, humanly, dan terakhir insectile. Setiap kelas takdir itu pun masih dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kelas dasar, menengah, dan tinggi. Dari semua kelas dan tingkatannya, Xiao Garim sendiri berada di kelas dan tingkatan yang terendah. Dengan kata lain, dia tidak akan mampu untuk menghadapi seorang Awaken, karena selain lemah, skill yang dimilikinya membutuhkan syarat tertentu untuk dapat digunakan. Garim yang sedang melamun dihampiri 2 orang. Yang pertama adalah Yohara, seorang anggota harimau terbang dengan kelas Divine. Yang kedua adalah Tahyun dengan kelas Secondary Ghostly. Mereka berdua terlihat lebih akrab dan seperti sudah saling mengenal. Jika kita lihat dari situasi obrolan santai mereka yang membahas tentang rencana pesta makan setelah misi selesai. Namun, Garim memilih menolak ajakan pesta makan, lalu pergi menghindar dari mereka. Jika kita lihat di sini, Garim seperti orang yang pendiam atau lebih tepatnya introvert. Tapi, Yohara dan Taehyun terus memaksa untuk Garim datang dalam pesta itu. Bahkan Yohara berjanji akan menghajar orang-orang yang menghinanya di acara pesta makan nanti. Perbincangan mereka bertiga harus ditunda karena seseorang muncul lalu berkata, Yohara, Taehyun, aku tahu kalian masih ingin mengobrol dengan Garim, tapi misi ini akan segera dimulai. Jadi kembali ke posisi kalian. Orang ini adalah Kang Doyun, kelas takdir humanly. Setelah Yohara dan Taehyun pergi, Kang Doyun menghampiri Garim. Dia berpesan untuk Garim menjaga dirinya dengan baik. Kang Doyun mengatakan itu karena dia sendiri khawatir dengan keadaan Garim. Garim sendiri sebenarnya ingin bisa bertarung bersama mereka di garis depan. Namun dengan kekuatannya yang seperti ini, Garim hanya bisa menerima takdir. Beberapa saat kemudian, penyerbuan gate dimulai. Semua anggota gabungan sekte harimau terbang bersiap menunggu monster yang akan muncul dari dalam gate. Para monster yang nampak ganas pun muncul, bersiap menyantap para ranker. Namun Kang Doyun dan Taehyun
mampu untuk menghadapi monster tingkat atas. Begitu pula dengan Yohara yang dapat melawan para monster itu dengan skill summon boneka kayu. Para monster juga tidak tinggal diam. Salah satu dari mereka melepas skill untuk memanggil bantuan. Beberapa goblin merah mulai muncul dengan aura hitam dan mata merah menyala. Dan disinilah tugas Garim dan para anggota sekte yang memiliki tingkatan yang lebih lemah. Awalnya Garim mampu untuk menahan atau bahkan membasmi beberapa goblin merah itu, tapi karena fisiknya yang lemah, membuat Garim lengah dan berhasil diserang oleh seekor goblin. Karena Garim terlihat seperti mangsa yang sudah terbojok, para goblin merah itu langsung menyerbunya. Tapi untungnya Garim ditolong oleh seseorang dengan skill tanaman berduri. Dia adalah Shinsoa, kelas takdir divine, yang memiliki nama panggilan Nyonya Sekte Harimau Terbang. Tak berselang lama, terjadi tekanan yang hebat, membuat para anggota berpikir kalau tekanan ini berasal dari bos monster. Salah satu anggota sekte berkata, apa ini tidak terlalu cepat untuk kemunculan bos monster? Dan benar saja, bos monster itu muncul dengan bentuk seekor gajah mutan raksasa. Orang-orang di sana mulai berteriak, bosnya sudah ada di sini, pemburu tipe api, maju ke depan. Monster ini sejenis monster abadi. Tapi tiba-tiba muncul tebasan yang mampu membuat bos monster itu tumbang dengan sekali serang. Kemudian muncul seorang wanita dari belakang monster itu. Wanita itu berkata, "Di mana Seo Garim?" Para anggota sekte harimau terbang dibuat bingung dengan apa yang mereka lihat. Mereka bertanya-tanya, siapa wanita itu? Garim juga terlihat tidak percaya bahwa bos monster itu dapat dikalahkan dengan satu serangan. Dan lagi, orang yang mengalahkan monster itu sedang mencarinya. Karena merasa pertanyaannya diabaikan, si wanita itu menggunakan skill tebasan pedangnya untuk menebas para anggota sekte harimau terbang. Wanita itu berkata, "Aku akan menghabisi kalian semua." Dengan asumsi, Seo Garim ada di antara kalian. Sebelum pembantaian itu terjadi, Seo Garim sempat untuk menggunakan skillnya untuk melihat jendela takdir wanita itu. Di sana terlihat wanita itu bernama Baekhyun dengan kelas primary divine, atau bisa disebut dengan kelas tingkat tinggi. Namun skill yang dimilikinya tidak dapat dilihat oleh Garim karena sedang dilindungi. Kelas Primary Divine sendiri mempunyai skill khusus untuk bisa membuat penggunanya kembali ke masa lalu, asal penggunanya belum mati. Saat Garim melihat informasi skill itu, Garim ingin sekali mendatangi Baekhyun karena dia merasa Baekhyun tahu tentang informasi dirinya. Namun pemikiran Garim dapat dibaca oleh Shinsoa dengan skill telepatinya, sehingga dia mencegah Garim untuk menemui Baekhyun. Shinsoa menanyakan kenapa wanita itu mencari anggotanya. Baekhyun mengabaikan pertanyaan itu, lalu terjadilah penebasan massal itu. Shinsoa bergerak menyerang dengan skill tanaman berdurinya. Namun dengan mudah, Baekhyun memukul mundur serangan itu. Baekhyun pun mulai menggila dengan menyerang semua anggota sekte harimau terbang dengan brutalnya. Garim yang tidak bisa menahan pembantaian itu, dia juga memutuskan untuk pergi menemui Baekhyun. Namun saat Garim berhasil terbebas dari kurungan tanaman berduri, apa yang dia lihat di depannya adalah tumpukan raga tak bernyawa dari anggota sekte harimau terbang. Aku sudah terlambat. Kalau saja aku bisa keluar dengan cepat. Ini semua karena diriku, ucap Garim yang begitu menyesal. Baekhyun yang sudah ada di depannya, dia sudah bersiap untuk menghabisi Garim. Namun Shinsoa masih berhasil menggagalkannya. Sambil menyerang, Shinsoa berkata, "Jangan sentuh anggota sekteku. Aku tidak mengerti. Kalau saja kau memberiku Seo Garim, kau akan bisa menyelamatkan semua orang," ucap Baekhyun yang langsung menusukkan pedangnya ke Shinsoa. Dengan menahan rasa sakit, Shinsoa berkata, "Ini adalah tugas pemimpin sekte untuk melindungi anggota sektenya." Shinsoa dengan sisa tenaganya melepaskan skill telepatinya yang meminta untuk Garim pergi dari tempat ini. Garim yang terpaku dengan pembantaian ini, dia berkata dalam hati, "Aku akan mati. Aku tidak akan menang melawannya. Aku akan dihabisi. Dia di sini untuk menghabisiku. Aku adalah orang yang seharusnya mati. Tapi kenapa begini? Kenapa Shinsoa yang harus mati?" Sistem takdir muncul dengan tulisan, "Apakah Anda ingin menggunakan skill mencuri takdir?" Garim menjawab iya. Sistem takdir mulai memindah seluruh mayat yang ada di area itu dan mulai menghitung karma yang akan didapat. Kemudian sistem mulai bertanya, "Siapa takdir yang akan Anda curi?" Dengan tatapan yang ganas, Garim menjawab, "Takdir semua orang."